Bab 661 Awal Negosiasi 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sementara itu, di kantor utama rumah pemerintah daerah di Kota Kering, Minos sedang bersama beberapa prajuritnya di tempat ini sambil membicarakan kedatangan rombongan keluarga kerajaan. Pemuda ini jelas tidak akan meninggalkan kotanya untuk menerima orang-orang yang akan baik baginya untuk terus menyembunyikan kekuasaannya. Lagi pula, laporan palsu yang dikirim ke markas besar keluarga Brown tidak menyebutkan bahwa dia sudah menjadi raja spiritual. Berbeda dengan itu, pada hasil penyelidikan kelompok yang dikirim ke Kota Kering tadi, yang diberitakan tentang Minos adalah ia baru mencapai budidaya tahap kelima. Namun, di sisi lain, laporan tersebut hanya mengkomunikasikan kehadiran 6 raja spiritual dalam organisasi pemuda ini. Pada awalnya, alangkah baiknya jika dia tidak perlu melaporkan keberadaan salah satu ahlinya. Namun, karena beberapa anggota keluarga Silva berhasil melarikan diri dari konfrontasi sebelumnya, tidak bijaksana untuk berbohong tentang hal tersebut. Juga, akan aneh jika dia tidak memiliki beberapa ahli di sisinya. Lagi pula, dia memiliki begitu banyak kristal sampai-sampai dia membeli banyak susunan pertahanan tingkat 2 tingkat menengah. Akibatnya, informasi tersebut sampai ke keluarga kerajaan. Oleh karena itu, tidak baik jika Stuart muda ikut serta dalam negosiasi dengan perwakilan keluarga Brown. Namun dia tidak perlu terlibat dalam urusan birokrasi seperti itu. Para prajuritnya tahu betul apa tujuan negosiasi ini. Oleh karena itu, tidak ada bedanya apa yang akan diusulkan oleh utusan Thomas. Mereka akan menunda selama mungkin sampai pihak lain tidak punya kesabaran lagi. Bagaimanapun, Minos sekarang sedang duduk di kursi berlengannya sementara 3 tentara di depannya sedang berbicara, dan dia mendengarkan. Tuan muda, rombongan yang dikirim oleh keluarga kerajaan tiba di sekitar Kubah setempat sekitar 3 jam yang lalu. Saat tim Menara Pertahanan Kota terakhir kali melaporkan kepada kami tentang hal ini, kelompok musuh telah membangun kamp kecil beberapa puluh kilometer sebelah timur Kota Kering. Sersan level 45 mengatakan ini dengan sungguh-sungguh. Segera setelah itu, salah satu dari 2 orang lainnya terus membicarakan topik tersebut. Setelah mereka menyiapkan lokasi itu, beberapa orang dalam kelompok itu menuju ke kamp gabungan untuk berunding, yang telah didirikan oleh tentara. Orang-orang yang diutus oleh keluarga kerajaan jelas tidak akan tidur di tempat yang sama dengan tentara Minos. Bagaimanapun, pemuda ini telah meminta kemerdekaan, dan tidak masuk akal untuk terlalu mempercayainya. Jadi, kamp gabungan 10 km sebelah timur Kubah lokal hanya akan berfungsi selama negosiasi. Oleh karena itu, kelompok yang dikirim oleh Thomas telah membangun sebuah situs untuk diri mereka sendiri, agak jauh dari Kota Kering. Prajurit lainnya kemudian berkata, setelah itu, beberapa menit yang lalu, kelompok tentara yang bertanggung jawab atas perundingan meninggalkan markas untuk melakukan kontak pertama dengan utusan tersebut. Mereka pasti sudah saling mengenal sekarang. Begitu, Minos bergumam dengan suara rendah sambil meletakkan salah satu tangannya di atas mulutnya. Bagaimana kekuatan kelompok ini? Apakah kita memiliki datanya? Setelah mendengar ini, orang yang memiliki informasi ini segera mengangguk ke Minos, membenarkan hal itu. Iya, salah satu dari 6 rombongan yang berada sekitar beberapa ratus kilometer dari Kota Kering menemani kedatangan rombongan kerajaan ini. Karena itu, kami segera mendapat informasi bahwa kelompok keluarga Brown berjumlah 100 orang. Dari para kultivator itu, 53 diantaranya adalah prajurit spiritual, 42 adalah jenderal spiritual, dan hanya 5 raja spiritual yang mendampingi kelompok ini. Dari 5, 3 berada di level 51, 1 di level 52, dan yang terakhir di level 53. Sersan ini selesai melaporkan hal ini, masih berdiri di depan meja tempat Minos duduk di belakang. Oh, seru penguasa muda itu tetapi segera menahan keterkejutannya setelah memikirkannya sejenak. Yah, itu seharusnya tidak aneh. Lagi pula, aku hanya menyatakan kehadiran raja spiritual di bawah level 53. Jadi, mereka menggunakan kekuatan minimum yang diperlukan untuk melawan kelompokku. Di sisi lain, orang-orang ini hanya boleh menjadi bawahan. Para pemimpin kelompok ini, yang ada di sini untuk bernegosiasi, harusnya termasuk di antara jenderal spiritual. Dan Stuart muda tidak salah dalam dugaannya. Keluarga kerajaan coklat mengetahui bahwa pemuda ini sebelumnya menginginkan kemerdekaan bagi dataran hitam. Namun,
Keinginannya saat itu tidak akan cukup bagi tim Thomas untuk berpikir bahwa dia adalah seorang pemberontak. Sudah menjadi fakta yang diketahui banyak orang bahwa keluarga kerajaan tidak peduli dengan dataran hitam. Oleh karena itu, menginginkan kemerdekaan bagi negara miskin seperti itu tidak akan dianggap sebagai pengkhianatan tingkat tinggi. Karena itu, keluarga Brown masih tidak memperlakukan Stuart muda sebagai pemberontak dan sedang bernegosiasi untuk mendapatkan konsesi. Akibatnya, orang-orang dalam kelompok Thomas tidak menganggap ada bahaya apapun bagi keluarga Brown di dataran hitam, bahkan dalam mimpi terliar mereka sekalipun. Itu sebabnya mereka hanya mengirimkan kelompok kecil dengan kekuatan minimal. Jika terjadi kesalahan, kelompok tersebut akan memiliki syarat minimum untuk meninggalkan tempat ini dan mengirim pesan ke ibu kota kerajaan. Dan tidak masuk akal untuk berpikir bahwa organisasi yang baru dibentuk akan mencoba melawan mereka, katakanlah, dengan cara yang lebih kejam. Itu tidak ada gunanya bagi Minos. Sebaliknya, hal itu hanya akan menjadikannya musuh yang harus dilenyapkan bagi salah satu organisasi terbesar di bagian utara benua tengah. Meskipun begitu, tidak ada raja spiritual dari keluarga kerajaan di kelompok itu. Jadi, para bangsawan dengan prestise rendah akan memimpin negosiasi ini, mereka yang masih berada pada tahap kelima budidaya. Setelah memikirkan hal tersebut sejenak, Minos akhirnya memberikan perintahnya kepada para prajurit tersebut. Selidiki latar belakang para bangsawan yang akan memimpin negosiasi ini. Saya ingin hasil tersebut siap sesegera mungkin. Baiklah, ketiganya berkata secara bersamaan. Jika tidak ada yang luar biasa tentang identitas mereka, ketika saatnya tiba, ketika tidak ada lagi ruang untuk berbicara, bunuh mereka semua. Dia berkata dengan dingin. Keluarga kerajaan tidak akan setuju untuk menegosiasikan sandera kecuali mereka sangat penting bagi keluarga. Jadi, kita tidak perlu membiarkan siapapun dari kelompok itu jika tidak ada satupun dari bangsawan tersebut yang relevan. Meneguk, oke, Tuan Muda, kami akan meneruskannya ke prajurit lainnya. Saat Minos berada di kantornya membicarakan tentang negosiasi palsu dengan keluarga kerajaan Brown, acara ini dimulai dari sini sangat sesaat. Beberapa detik yang lalu, kelompok tentara administratif dari tentara dataran hitam telah tiba di kamp gabungan kedua pasukan. Kelompok ini tidak terlalu besar, hanya memiliki 50 tentara, jumlah yang cukup untuk tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Namun di sisi lain, kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kekuatan yang sama dengan orang-orang dalam kelompok keluarga Brown ini. Kebanyakan dari mereka adalah jenderal spiritual, dan Eda, satu-satunya raja spiritual dalam kelompok, ada di sana hanya untuk menjaga penampilan. Lagi pula, akan aneh jika tidak ada raja spiritual dari pasukan muda Stuart yang datang ke kesempatan ini. Adapun identitas Eda sebagai bawahan keluarga Miller, nah, sebelum bergabung dengan pasukan Minos, wanita ini hanya berada di level 48. Dan di level yang sama, ada ribuan bawahan dari keluarga bangsawan ini. Terlebih lagi, setelah menjadi raja spiritual, wanita ini telah banyak berubah secara fisik. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi seseorang dari keluarga kerajaan untuk mengenali Eda di sini hanya karena masa lalunya. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi para sersan ini untuk mencapai tenda utama tempat ini, tempat negosiasi akan berlangsung. Utusan keluarga Brown, selamat datang di dataran hitam. Pemimpin kelompok tentara mengatakan ini sambil tersenyum lembut, membuat bulu janggut putih panjangnya berkedut. Silakan, usai saling menyapa dan duduk mengelilingi meja persegi panjang sepanjang 6 meter, masing-masing orang yang berada di lokasi itu saling berpandangan sejenak, seolah menilai satu sama lain. Dari rombongan Minos, meski ada 50 orang yang datang pada kesempatan ini, namun sebagian besar berada di luar tempat perundingan. Lagi pula, sebagian besar dari mereka ada di sini untuk menjamin keselamatan anggota administratif tentara, orang-orang yang kurang mampu dalam berperang. Jadi, hanya 5 orang dari Black Plain Army yang menemani Eda ke daerah ini, di mana mereka akan bernegosiasi dengan kelompok 8 orang dari keluarga Brown. Kedelapan orang ini tidak lain adalah 5 raja spiritual dari kelompok keluarga Brown dan 3 bangsawan yang akan menangani negosiasi. Wanita itu pastinya masih muda, jadi, raja spiritual terkuat dari rombongan kerajaan ini berpikir dalam hati sambil mengamati kulit Eda yang sempurna, ciri-ciri fisik yang akan membuat siapapun mengira dia berusia sekitar 33 tahun. Yang dipancarkannya juga memiliki semangat tersendiri, khas anak muda, penuh energi,
mereka yang perjalanannya masih panjang. Dan meskipun Raja Spiritual level 53 ini tidak dapat menebak usianya dengan pasti, dia dapat berasumsi bahwa Eda tidak akan berusia lebih dari 200 tahun. Kalau tidak, dia tidak akan memancarkan vitalitas yang begitu kuat. Dengan itu, dengan mengamati wanita ini beberapa saat, pria ini sudah mengerti lebih banyak tentang dataran hitam. Dari mana asal wanita ini? Kapan Raja Spiritual muda seperti ini muncul di wilayah kita? Namun, dia tidak dapat mengingat apapun. Jadi, dia menyimpulkan bahwa Eda tidak mungkin berasal dari keluarga bangsawan atau kerajaan manapun di wilayah ini, atau dia akan mengenalnya. Penguasa muda dataran hitam pastinya mempunyai banyak kemampuan dan bisa merekrut Raja Spiritual. Tapi mungkinkah perempuan ini berasal dari salah satu organisasi tertutup di wilayah kita? Atau mungkin ibunya membantunya berhubungan dengan seseorang dari luar wilayah ini. Jadi, dia bertanya-tanya sambil mengamati orang-orang di tempat itu yang masih berdiam diri. Orang-orang yang dikirim oleh Thomas ini jelas mengetahui asal-muasal Minos dan lebih banyak informasi rahasia tentang wilayah ini. Oleh karena itu, orang ini dan setiap orang di sana dapat menyimpulkan banyak hal tentang Minos dan organisasinya hanya dengan melihat Eda. Tetapi bahkan jika satu atau lebih dari mereka memikirkan kemungkinan yang sama dengan Raja Spiritual level 53 ini, tidak satupun dari mereka percaya bahwa Maisi mencoba mempengaruhi wilayah ini. Hal ini karena siapapun yang memiliki kontak di luar wilayah ini dapat melakukan sesuatu seperti meminta bantuan seseorang untuk menghubungi organisasi yang tepat. Seperti dalam kasus Guild Tentara Bayaran, yang menyediakan layanan seperti yang mereka pikir akan disewa oleh Minos. Asalkan hanya ada rujukan saja, yakni tidak ada pendanaan langsung dari luar wilayah utara di tempat ini, maka pihak gereja tidak keberatan. Jadi, hal tersebut tidak mewakili pelanggaran berat yang dapat merenggut nyawa orang-orang yang terlibat. Dengan ini, seseorang dapat mendatangkan orang-orang dari luar wilayah utara benua ini untuk membantu menyelesaikan tugas dan sejenisnya. Selama orang tersebut menggunakan sumber dayanya sendiri untuk melakukannya, tidak masalah jika hal itu difasilitasi melalui seorang kurir. Jika dia bergantung pada pengaturan seperti itu, dia mengambil banyak risiko di sini, jadi, salah satu Raja Spiritual berpikir sambil tetap memperhatikan Eda. Membuat kesepakatan seperti itu dengan tentara bayaran tidak akan pernah baik. Itu karena, kecuali layanan tersebut adalah layanan yang dapat berakhir dalam jangka waktu singkat, kemungkinan terjadinya kesalahan seperti itu akan sangat tinggi. Meskipun tentara bayaran berniat untuk menyelesaikan layanan apapun, tidak satupun dari mereka akan setia kepada organisasi perekrutan. Namun, di sisi lain, sebagian besar tidak setuju untuk tinggal lama, karena peluang di tempat seperti bagian utara benua tengah kecil dan terbatas di tempat ini. Meskipun demikian, menyewa jasa tentara bayaran dari luar wilayah itu mahal dan seringkali berbahaya bagi kontraktor. Sedemikian rupa sehingga hal semacam ini jarang digunakan oleh organisasi besar regional, meskipun banyak dari mereka yang memiliki keturunan di luar wilayah, di tempat seperti Flaming Empire. Dengan harga yang sama untuk sebuah kontrak dengan seorang tentara bayaran dari luar wilayah mereka, sebuah keluarga besar dapat mengasuh Raja Spiritual selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, akan jauh lebih bermanfaat untuk berinvestasi pada bawahan yang setia kepada keluarga dibandingkan pada kekuatan eksternal yang tidak memiliki ikatan signifikan dengan kontraktor mereka. Karena itu, beberapa Raja Spiritual di sana sudah merasa bahwa sosok Minos tidak boleh sederhana. Entah dia sangat berani dan mau mengambil risiko, atau dia gila. Akan sulit untuk bernegosiasi dengan orang seperti itu dalam kedua kasus tersebut. Omong-omong, di mana Minos ini? Salah satu dari mereka bertanya-tanya, mengamati bahwa salah satu bangsawan yang memimpin negosiasi ini menanyakan hal yang sama kepada para prajurit itu. Mendengar hal itu, Joey, yang tergabung dalam kelompok 5 sersan, terbatuk 2 kali dan menjawab. Tuan muda sedang berlatih di tempat lain saat ini, di luar kota kering. Tapi dia mengetahui pertemuan ini, dan kami akan mengirimkan kepadanya semua detail yang dibahas di sini. Oh, jadi, dia sedang berlatih. Salah satu bangsawan berkata, memahami situasinya. Dia kemudian melihat ke arah Eda dan bertanya, dan siapa yang memegang komando lokal? Apakah itu kamu? Tidak, orang lain selain aku yang memerintah kota kering. Eda samar-samar berkata sambil memperhatikan kelima raja spiritual yang terus menatapnya. Tapi kamu tidak akan mengenalinya. Dia tidak punya ketenaran. Jadi,
Kamu tidak akan mengenalnya. Setelah mendengar ini, ketiga bangsawan itu saling memandang dan memahami bahwa pemuda seperti itu tidak perlu berada di sini untuk mendiskusikan masalah semacam ini dengan mereka. Di sisi lain, mereka sudah tahu bahwa kelompok yang datang dari kota kering tidak akan memberikan kemudahan bagi mereka, dan mereka bertiga mungkin akan kesulitan mendapatkan informasi yang lebih dalam. Artinya, mereka mengetahui dasar-dasar kota kering yang dapat diperoleh kelompok penelitian manapun dengan mempelajari kota seperti itu. Tapi mengenai detail penting kota itu, tentang organisasi muda Stuart, tidak mudah untuk diketahui. Oleh karena itu, karena mereka juga berada di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang organisasi Minos, orang-orang ini mau tidak mau menyadari bahwa ini akan lebih sulit. Dari yang dibayangkan, seorang pemuda berusia 20 tahun telah menciptakan sebuah organisasi yang lebih sulit dibaca daripada rumah bangsawan besar di daerah. Salah satu dari anak tertua dari ketiganya memikirkannya dalam hati. Yah, tidak ada bedanya. Kesepakatan seperti yang akan kita negosiasikan sangat penting dalam jangka panjang, dan tidak akan banyak perbedaan jika keadaan ini sedikit menunda operasi ini. Yang termuda dari tiga bangsawan keluarga Brown berkomentar setelah menghela nafas dalam-dalam. Bagus. Aku senang kalian sekalian memahami keadaan kita, hehe. Joey berkomentar puas sambil tersenyum pelan. Jadi, ada hal lain yang perlu dibicarakan sebelum kita memulai bisnis kita yang lebih serius. Sersan lain dari Black Plain Army bertanya, setelah menyadari keheningan di pihak kelompok keluarga Brown. Tidak, menurutku kita bisa mulai. Oke. Mari kita bicara tentang apa yang penting. Pertama, kita harus mulai mendiskusikan nilai dataran hitam, semoga kalian akan. Dan kemudian, dengan cepat, orang-orang itu berhenti berbicara tentang Minos dan hal-hal yang ingin mereka ketahui tentang tempat ini, hingga berbicara tentang angka-angka yang sangat ingin mereka keluarkan dari tempat ini. Tidak peduli betapa misteriusnya Minos dan organisasinya, pada akhirnya, di mata para utusan dari keluarga Brown ini, mereka hanyalah orang udik yang banyak akal. Jadi, oleh karena itu, menemukan cara untuk mendapatkan sebagian dari sumber daya ini jauh lebih penting bagi orang-orang di sana, dan mereka akan memprioritaskannya. Sementara negosiasi mengenai dataran hitam sedang berlangsung di pinggiran kota kering, beberapa hari telah berlalu. Tidak ada yang terjadi secara lokal, dan pembicaraan masih berjalan lancar selama periode ini. Artinya, tentara Minos telah memperpanjang pembicaraan akhir-akhir ini, menentang beberapa poin yang diajukan oleh utusan kerajaan. Misalnya, untuk setiap tuntutan yang ingin diterima oleh keluarga Brown di Dataran Hitam, tentara administratif Tentara Dataran Hitam mengatakan hal-hal seperti, kita harus mempelajari ini, kami tidak tahu apakah hal seperti itu layak dilakukan, kita perlu mengujinya, dan seterusnya. Namun, meski meminta waktu untuk mempelajari apakah usulan keluarga Brown layak secara ekonomi, mereka hanya melakukannya jika ada ruang untuk melakukannya. Jika tidak, kelompok tentara tersebut telah menyetujui poin-poin lain untuk tidak menimbulkan kecurigaan besar. Namun terlepas dari apakah mereka menyetujui beberapa poin atau tidak, mereka hanya berada dalam tahap negosiasi. Oleh karena itu, tanpa kontrak jiwa yang ditandatangani untuk memaksa satu pihak menepati janjinya, semua ini tidak akan memiliki validitas di masa depan. Sayang sekali orang-orang dari kelompok keluarga Brown ini tidak tahu bahwa pihak Minos hanya mengulur waktu, tidak mementingkan hal-hal yang telah mereka sepakati. Bagaimanapun, momen awal ini mungkin tidak berlaku untuk orang-orang ini. Namun, hal ini merupakan bagian utama dari negosiasi karena hanya dengan cara inilah kesepakatan formal dapat dicapai. Jadi, hingga saat ini, orang-orang dari rombongan kerajaan itu sedang bernegosiasi, tanpa banyak keraguan, meskipun ada indikasi jelas bahwa tidak mudah mencapai kesepakatan di tempat ini. Sementara itu, di Lembah Merah. Pada saat ini, beberapa pasukan keluarga Silva sedang berbaris keluar dari wilayah ini, meninggalkan wilayah yang lebih tenggara dari kerajaan Brown dan pergi ke bagian yang lebih tengah dari negara bagian ini. Kelompok tersebut terdiri dari beberapa ratus jenderal spiritual dan beberapa raja spiritual. Namun meskipun kekuatan ini tidak terlalu mengesankan dalam hal jumlah, mengingat jumlah anggota keluarga ini bukanlah satu-satunya kelompok yang meninggalkan Lembah Merah. Kelompok lain sudah meninggalkan wilayah keluarga Silva ini sejak menemukan kubah kota kering. Dan saat ini, dua kelompok berbeda yang serupa dengan yang satu ini juga meninggalkan Lembah Merah, menuju ke arah lain kerajaan coklat.
Namun kemanapun tujuan masing-masing kelompok ini, mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersiapkan tindakan jangka pendek dan menengah keluarga ini. Mereka telah menemukan banyak hal selama minggu-minggu yang telah berlalu sejak kekalahan di Dataran Hitam. Dan karena itu, sekarang, mereka mengetahui banyak hal yang mereka perlukan untuk mengidentifikasi musuh keluarga Brown. Jadi, mereka sudah bersiap untuk bertindak. Para pemimpin keluarga Silva mengetahui bahwa perang dapat terjadi di kerajaan Brown dalam waktu singkat, sehingga mereka ingin pasukannya sudah tersebar di wilayah ini. Pertama, mereka ingin bertindak di hadapan musuh untuk memanfaatkan serangan terlebih dahulu. Dan kedua, karena mereka telah mempunyai rencana untuk bekerja melawan beberapa musuh yang lebih lemah bahkan sebelum perang dimulai. Di sisi lain, meskipun beberapa kelompok keluarga ini sudah tersebar di seluruh negara bagian ini, sebagian besar kekuatan keluarga ini masih di Lembah Merah. Bagaimanapun, mereka harus melindungi rumah mereka saat ini, tempat di mana fondasi keluarga ini berada. Artinya, meski mereka baru berada di Lembah Merah selama 1 dekade, seluruh keluarga Silva sudah pindah ke sini bertahun-tahun yang lalu. Dan dengan itu, kecuali beberapa bawahan yang memimpin operasi di wilayah mereka yang lain, fondasi rumah bangsawan lokal ini semuanya berada di bekas wilayah keluarga Merah. Bagaimanapun, ketika beberapa tindakan mereka sedang berlangsung, 3 raja spiritual yang menemani kelompok ini menuju ke bagian tengah kerajaan sedang berbicara di belakang seekor binatang raksasa. Ketiganya sedang duduk di atas seekor gajah merah yang tingginya sekitar 10 meter dan berbadan besar proporsional. Dan di belakang makhluk terkemuka ini, ketiga pria itu sedang duduk di dalam bilik khusus. Bagaimana pergerakan keluarga Yil baru-baru ini? Salah satu dari mereka bertanya sambil melihat keluar jendela stan itu dan melihat dataran yang penuh dengan kehidupan di Lembah Merah. Keluarga ini jelas mengawasi tindakan keluarga Yil. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi musuh bebuyutan, dan House Silva tidak akan melewatkan kesempatan untuk melenyapkan keluarga Lionel. Setelah mendengar pertanyaan sebelumnya, orang yang berada di seberang pria itu kemudian menjawabnya. Yah, keluarga Yil benar-benar tutup sekitar 2 bulan lalu. Pertama-tama mereka mengambil beberapa tindakan pencegahan di kota markas mereka, seperti mengumpulkan upeti, membeli artefak lokal, pil, del. Tidak ada yang tidak terduga mengingat situasi saat ini. Pria ini berkata sambil menatap mata pemimpin mereka, yang berdiri di depannya. Setelah itu, kita tidak tahu apa yang terjadi. Keluarga Yil sepenuhnya mengaktifkan barisan pertahanan markas mereka, dan setiap hari banyak bawahan yang datang dan pergi dari lokasi itu. Selain itu, sejauh yang kami tahu, mereka bersembunyi di tempat itu sambil mengirimkan pekerja kontrak mereka untuk menyelesaikan sebagian besar layanan yang diperlukan agar keluarga mereka dapat terus berfungsi. Oh, pria tadi mengeluarkan suara saat dia meninggalkan pemandangan indah dan menatap pria yang baru saja mengatakan semua ini. Yah, hanya itu yang bisa mereka lakukan, haha, sembunyi. Tapi itu tidak akan berhasil lama-lama. Saat senjata tingkat tinggi kita diangkut dari kapal kita ke keluarga, kita akan menghancurkan penghalang mereka dan membuat mereka membayar karena membunuh rekan-rekan kita. Kamu benar, Den. Pemimpin kelompok itu kemudian mengatakan sesuatu untuk pertama kalinya. Tetapi untuk saat ini, kelompok kami akan mengepung tempat itu sehingga kami dapat menghentikan masuk dan keluarnya sumber daya dari markas itu. Hahaha, mari kita lihat apakah mereka akan bertahan cukup lama hingga gemetar ketakutan saat kita menghancurkan pertahanan mereka. Hahaha, pria yang menanyakan pertanyaan tadi berkata sambil tersenyum dingin. Para kultivator dapat hidup tanpa makanan untuk sementara waktu karena kualitas tubuh mereka, yang membuat mereka jauh lebih efisien dalam menyerap zat dibandingkan makhluk yang tidak dapat menggunakan energi spiritual. Tapi tidak peduli seberapa bagusnya mereka, di bawah level 70, semua orang akan membutuhkan makanan, istirahat, dan sebagainya, hal-hal yang diperlukan untuk bertahan hidup. Tentu saja, ada perbedaan besar antara seseorang di level 69 dan seseorang di level 1. Namun keduanya membutuhkan hal-hal tersebut. Jadi, pengepungan yang berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan yang menekan keluar masuknya barang dari suatu tempat bisa melenyapkan semua musuh jika sumber daya di area yang dikepung tidak mencukupi. Karena itu, Raja Spiritual itu khawatir untuk mengetahui apakah beberapa musuh mereka akan mati dalam pertempuran atau karena kekurangan makanan. Tetapi Garik, kapan kita bisa memulai pengepungan ini? Apakah menurut Anda rencana Bapak Bangsa akan berhasil?
Raja spiritual yang telah berbicara tentang keluarga Yil berkata sambil melihat ke arah pemimpin kelompok ini. Garik lalu berkata, "Yah, karena itu bukan terserah kita, aku tidak bisa memberitahumu apapun dengan pasti. Tetapi seperti yang Anda tahu, Patriark Otis sedang mengunjungi ibu kota saat ini untuk mengkomunikasikan temuan kami kepada Raja Brown." Seperti yang dikatakan Garik kepada teman-temannya, pada saat ini, Patriark Otis Silva sedang menaiki tangga dari istana keluarga Brown di ibu kota kerajaan ini. Dia berdiri di samping dua raja spiritual berstatus tinggi dari keluarga Silva saat ini ketika mereka berjalan cepat menuju aula kerajaan. Dari keduanya, salah satunya adalah tetua tertinggi keluarga Silva, level 56. Yang lainnya adalah salah satu bangsawan keluarga itu yang merupakan bagian dari keluarga kerajaan melalui pernikahannya dengan salah satu keturunan keluarga Brown. Orang tersebut di kerajaan dikenal sebagai Jenderal Silva, level 54, seseorang yang cukup dekat dengan Raja Thomas tetapi tidak begitu dekat dengan pemimpin keluarganya sendiri. Bagaimanapun, Jenderal Silva, Adrian, dan Otis sangat cemas saat ini, dan oleh karena itu, mereka tidak butuh waktu lama untuk tiba di tempat mereka menjadwalkan pertemuan resmi dengan Raja. "Otis, lama tidak bertemu ya. Jadi, apa yang membawamu ke kotaku hari ini? Apa kamu ada masalah?" Thomas Brown bertanya dengan nada tinggi sambil tersenyum kepada pemimpin keluarga Silva. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di aula berbentuk elips, beberapa penjaga di samping, dan asisten raja melihat ke arah tiga individu bermarga Silva. Otis lalu melangkah maju dan berkata, "Senang bertemu dengan Anda lagi, Yang Mulia. Benar-benar sudah lama sejak reuni terakhir kita. Tetapi bagaimanapun juga, hari ini saya di sini untuk mencari keadilan bagi keluarga Silva saya." Dia mengatakan ini dengan nada tulus sambil mengayunkan lengan kanannya dan mengepalkan tangannya erat-erat. "Keadilan." Thomas mengulangi kata ini dengan nada penasaran, tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Otis Silva berteriak minta tolong. "Itu pertama kalinya aku melihat hal seperti itu," pikirnya sambil terus menatap ke arah ketiga Silva itu. Raja Brown tentu saja mengetahui informasi dasar dari semua organisasi di negara bagian ini, kecuali Tentara Dataran Hitam yang baru dibentuk, tentu saja. Terlepas dari itu, penting bagi seorang raja untuk mengetahui apa yang dilakukan pengikutnya untuk mencegah pemberontakan dan memastikan hal-hal tertentu, pelanggaran keuangan tidak terjadi. Oleh karena itu, raja manapun pasti memiliki mata-mata di sekitar keluarga dan organisasi paling berpengaruh, yaitu organisasi yang mengendalikan banyak kristal atau prajurit. Karena itu, Thomas tahu betul kepergian banyak pengawal keluarga Silva dari Lembah Merah dalam 4 bulan terakhir. Artinya, meskipun raja tidak terlalu peduli dengan hal semacam ini, mustahil baginya untuk tidak memperhatikan sesuatu yang sudah sering terjadi. Sebagai gambaran, dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 12.000 jenderal spiritual dan 15 raja spiritual telah meninggalkan Lembah Merah dan menuju ke berbagai wilayah di Kerajaan Coklat. Dan karena gerakan seperti itu hanya biasa terjadi pada masa perang, keluarga kerajaan di negara bagian ini sudah mengawasi tindakan keluarga Silva. Namun, meskipun mereka memperhatikan pergerakan terbaru, hal seperti itu tidak terjadi pada kelompok yang berjalan menuju Dataran Hitam. Atau lebih tepatnya, keluarga kerajaan telah mengetahui tentang kepergian sekitar 5.000 penjaga dari Lembah Merah saat itu. Tapi karena itu adalah gerakan mencolok pertama yang dilakukan keluarga Silva, organisasi tersebut tidak mengetahui banyak tentang peristiwa itu dibandingkan dengan pergerakan pasukan keluarga bangsawan saat ini. Oleh karena itu, meskipun mereka mengetahui tentang kepergian 5.000 penjaga, keluarga kerajaan, atau lebih tepatnya Raja Brown, tidak mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang ini. Mereka bisa saja dibunuh atau ditinggalkan ke wilayah lain di kerajaan atau bahkan negara bagian lain. Keluarga kerajaan tidak mengetahuinya karena begitu kelompok-kelompok itu memasuki Dataran Hitam, informasi mereka telah hilang. Adapun yang selamat, ya, mereka hanya melaporkan apa yang terjadi pada pemerintahan keluarga Silva. Jadi, Thomas tidak mengetahui tentang konflik keluarga ini melawan Black Line Army. Raja Brown lalu bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Otis kemudian menghirup udara dalam-dalam ke paru-parunya sebelum akhirnya menyampaikan keluhannya. "Yang Mulia, saya takut untuk mengatakan bahwa mungkin ada kanker yang berkembang biak di Kerajaan Coklat." Setelah mendengar ini, tidak ada orang lain di aula itu, bahkan raja pun, yang menyela bapa bangsa ini.
Tapi mereka semua memandangnya dengan penuh arti, sedikit penasaran, sedikit khawatir. Lagi pula, memiliki sesuatu seperti yang dikatakan oleh Patriark Silva di kerajaan ini akan identik dengan banyak masalah bagi keluarga kerajaan suatu negara. Otis kemudian melanjutkan, di dataran hitam, ada kekuatan tak dikenal yang mengancam perdamaian di seluruh kerajaan coklat. Dataran hitam, orang-orang di tempat itu berpikir dalam benak mereka ketika mereka menoleh untuk saling memandang. Di tempat sialan itu, lebih dari 3.500 anggota keluargaku tewas di depan organisasi di belakang kota kering. Dan mereka tidak hanya melenyapkan ribuan jenderal spiritual dari keluarga Silvaku, tapi mereka juga membunuh 8 raja spiritual kita. Sejujurnya, 7 raja spiritual dibunuh oleh organisasi yang ada di kota kering itu. Tapi yang ke-8 dibunuh oleh kelompok dari keluarga Yale, sebuah organisasi yang bersekutu atau berada di bawah kekuatan yang ada di tempat terkutuk itu. Dia berkata dengan marah ketika wajahnya menjadi merah hanya karena mengingat kemalangan ini. Sejak putranya, Darrell, meninggal, pria dan keluarga Silva ini seolah-olah dikutuk. Masalah terus berdatangan. Semakin banyak orang dari keluarga ini yang meninggal saat mencoba menyelidiki kematian pemuda ini. Dan setiap kali ini terjadi, orang-orang yang semakin kuat pun mati. Oleh karena itu, selain tidak berdaya untuk membalas kematian putranya, yang dia tidak tahu siapa pelakunya, pria ini terus-menerus menjalani kehidupan yang penuh tekanan akibat kehilangan keluarganya. Tidak hanya itu, dengan segala nasib buruk yang ia alami, ia sudah mulai percaya bahwa tidak akan lama lagi ia akan menghadapi cobaan berat itu sendiri. Dengan cara ini, Otis Silva merasa gugup ketika membicarakan masalah ini. Yang mulia, saya akui saya tidak tahu banyak tentang kekuatan di balik kota itu. Tetapi tindakan tempat itu sangat mencurigakan, dan mereka sudah bertindak bersama keluarga bangsawan setempat. Belum lagi mereka bersembunyi di balik serangkaian penghalang pertahanan yang menutupi seluruh kota. Siapa yang akan berinvestasi dalam hal seperti itu jika mereka tidak bermaksud memprovokasi kekuatan regional? Pokoknya, aku khawatir organisasi di balik tempat terkutuk itu sedang mempersiapkan perang melawan seluruh kerajaan. Ucapnya saat pembuluh darah di leher dan dahinya semakin terlihat. Tolong, Yang Mulia, bertindaklah selagi masih dini, atau saya khawatir bukan hanya keluarga Silva saya yang akan menderita kanker ini. Setelah mengatakan itu, Otis Silva menyelesaikan permohonan bantuannya dengan gugup setelah mengutip beberapa hal mendasar tentang tempat itu. Semua yang dia katakan menunjukkan bahwa kekuatan di balik kota kering tidak dapat diduga mengenai asal-usul dan kekuatannya. Namun, pada saat yang sama, tindakannya membuat tujuannya menjadi sangat jelas. Tempat seperti itu sedang bersiap menghadapi lawan yang kuat, atau mereka tidak akan berinvestasi dalam serangkaian penghalang yang menutupi seluruh kota. Mereka tidak akan mencoba untuk menundukkan keluarga bangsawan negara ini jika mereka memiliki niat baik terhadap keluarga kerajaan. Lagi pula, bahkan gereja spiritual pun tidak akan mencoba membuat salah satu cabangnya menundukkan keluarga pengikut organisasi lain. Terlepas dari semua itu, pidatonya menyampaikan semua bukti yang telah diberikan keluarganya kepada kelompok raja, yang akan cukup bagi keluarga kerajaan untuk membenarkan tindakan terhadap kota kering. Organisasi di balik kota kering benar-benar dapat melakukan semua itu. Tapi itu tidak terlalu aneh. Jika mereka mampu membeli kubah pertahanan seperti itu, menyewa pasukan luar untuk menghadapi kelompok dengan jenderal spiritual yang sangat sedikit, itu bukan masalah besar. Beberapa komentar dengan suara pelan terdengar di tempat itu, saat para jenderal pengawal kerajaan Brown berbicara satu sama lain, dengan nada yang tidak dapat didengar oleh ketiga Silva. Tapi tentu saja Jenderal Silva tahu apa yang dibicarakan orang-orang ini. Bagaimanapun, dia adalah anggota pengawal kerajaan, seseorang yang tahu tentang urusan dataran hitam dengan kerajaan coklat saat ini. Namun karena jaraknya yang jauh dari pimpinan keluarga Silva, pria tersebut tidak mengetahui bahwa masalah keluarganya ada hubungannya dengan tempat tersebut. Jadi, dia dikejutkan dengan sesuatu yang berbeda dari pengawal kerajaan lainnya. Mereka tidak memberitahuku apapun karena mereka takut informasi ini akan bocor melaluiku. Dia bertanya-tanya, merasa sedikit tidak enak tentang hal itu tetapi pada saat yang sama memahami bahwa ini masuk akal. Di sisi lain, Raja Brown menatap ke arah Patriark Otis dengan mantap, sementara wajahnya terlihat tidak yakin. Kekuatan pemuda itu benar-benar lebih kuat dari yang kita perkirakan. Tetapi, dalam beberapa hal, itu masih dalam kemungkinannya.
Atau dia bahkan tidak akan mencoba meminta kemerdekaan dan menimbulkan situasi yang membuatku mencari tahu tentang tempat itu. Jadi, dia merenung ketika dia tiba-tiba menghubungkan satu hal dengan hal lainnya. Atau mungkin dia melakukan itu hanya karena keluarga Silva mengetahuinya. Sambil memikirkan kemungkinan-kemungkinan tersebut, Raja Brown semakin penasaran dengan sosok Minos. Pada mulanya, pemuda ini tampak seperti pemuda beruntung yang, setelah mengalami banyak siksaan, telah memanfaatkan peluang baik yang datang padanya. Namun ketika Thomas lebih memikirkan tindakan pemuda ini dan bagaimana hal ini terkait dengan informasi yang mereka miliki, Raja Brown mulai melihat Minos menjauhkan diri dari teman-temannya. Minos tampaknya menjadi lebih dekat dalam berbicara dengan pakar regional dibandingkan dengan junior generasi muda. Jadi, raja ini sangat terkesan dengan pencapaian putra Albert. Pemuda itu tampaknya jauh lebih pintar daripada ayahnya. Saya ingin bertemu dengannya di masa depan. Jadi Thomas berpikir dalam hati, dengan raut mukanya yang biasa, masih mengamati anggota keluarga Silva yang ada di tempat itu. Dia kemudian mengesampingkan pemikiran itu dan mencoba memutuskan masalah yang diangkat oleh kepala keluarga Silva. Apa yang harus saya lakukan dengan informasi ini? Apa yang dilaporkan Otis bukan di luar ekspektasi kami terhadap kekuatan di dataran hitam. Meskipun sikapnya tidak biasa, ini bukan bukti bahwa dia adalah sebuah ancaman. Sebaliknya, mengingat putra Albert malah meminta kemerdekaan, wajar jika dia mencoba bersekutu dengan kekuatan negara saya. Belum lagi karena negaranya lemah, cukup masuk akal untuk berinvestasi pada pertahanan seperti itu, setidaknya pada saat pertama. Terlepas dari apakah kami telah memberinya kemerdekaan atau tidak, dia harus berurusan dengan keluarga-keluarga lain di wilayah tersebut, yang pasti akan berusaha memaksakan perjanjian dengannya. Itu semua cukup masuk akal, dan itu tidak berarti bahwa kekuatan di tempat itu merupakan ancaman bagi kerajaan. Di sisi lain, bahkan jika aku dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang tempat itu, kita adalah sudah menegosiasikan kesepakatan dengan pasukan pemuda ini. Dia merenung dengan serius, karena keheningan di ruangan itu membuat setiap orang di sana bisa mendengar napas Otis yang tidak teratur. Raja Brown tidak melihat keuntungan menggunakan hal ini untuk membenarkan tindakan terhadap kota kering Minos. Bukan karena tidak ada keuntungan mengambil tempat seperti itu, tapi karena kerugiannya akan terlalu besar. Pertama, karena menyerbu tempat itu tidaklah mudah. Entah mereka harus mengirimkan meriam tingkat tinggi dalam jumlah besar, sesuatu yang tidak dimiliki keluarga kerajaan, atau raja sendiri yang harus bertindak. Tapi tidak ada pilihan yang terlihat bagus. Keluarga Brown memiliki kurang dari 40 meriam yang mirip dengan kapal perang yang menyerang pangkalan Angkatan Laut Black Line Army. Lagi pula, item-item ini tidak terlalu berguna dalam pertempuran karena para kultivator dapat menghindari atau melindungi diri mereka dari efek item jenis ini dengan mudah. Artinya, meriam yang mampu menembus penghalang tingkat menengah tingkat 2 adalah benda besar yang menembakkan bola dengan ukuran signifikan. Karena karakteristik ini, selama seseorang penuh perhatian, akan sulit bahkan bagi jenderal spiritual untuk terluka oleh hal seperti itu. Oleh karena itu, persenjataan semacam ini biasanya hanya digunakan di kapal, karena pertempuran laut regional tidak mudah dan biasanya mengandalkan elemen jarak jauh dan kuat. Tanpa kemampuan terbang, pertarungan di laut akan menjadi masalah bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan untuk pergerakannya, dan karena itu, meriam ini biasanya disimpan di kapal keluarga terkemuka. Namun memindahkan meriam-meriam ini tidaklah mudah karena ukurannya yang sangat besar, dan cincin spasial sulit membawanya. Tapi biarpun semua pekerjaan ini selesai, item semacam ini tidak akan begitu efektif. Melawan kubah pertahanan kota kering. Itu karena kubah itu memiliki banyak susunan pertahanan tingkat menengah tingkat 2 yang beroperasi secara bersamaan untuk mempertahankan lokasi tersebut. Dengan kata lain, meskipun seseorang dapat menyerang kubah itu dengan kekuatan yang cukup, itu berarti hanya sebagian dari kubah pertahanan itu yang akan dihancurkan. Siapapun yang mencoba menyerang kota kering dengan cara ini hampir pasti harus menghadapi konsekuensi melakukan hal tersebut melalui pintu masuk kecil di mana kekuatan kota ini akan terkonsentrasi. Dengan kata lain, itu tidak akan mudah. Dan mengenai kemungkinan menghancurkan kubah seperti itu sepenuhnya, Raja Brown bisa melupakannya. Kelompok keluarga Collins yang menyerang pangkalan Angkatan Laut itu memiliki lusinan meriam, dengan beberapa butir amunisi untuk setiap senjata. Tapi meski begitu, kelompok itu baru saja berhasil menghancurkan satu penghalang itu. Akibatnya,
Untuk menghancurkan kubah itu, Raja Brown kemungkinan besar harus menggunakan semua meriamnya, bertindak sendiri, dan masih mengandalkan bantuan Raja Spiritual level 59 lainnya. Dia harus meminta bantuan dari keluarga kerajaan regional lainnya dan dengan demikian berhutang budi pada organisasi semacam itu. Tapi itu hanya masalah menyerang kubah pertahanan seperti itu. Jika mereka berhasil menghancurkan benda ini seluruhnya atau sebagian, mereka akan melakukannya, masih memiliki pertempuran yang dapat menimbulkan beberapa korban bagi organisasi mereka. Artinya, raja itu mengetahui keberadaan raja spiritual di kota itu. Artinya, niscaya ada potensi beberapa ahli keluarga Brown tahap ke-6 terjatuh di lokasi tersebut. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh raja ini karena dia sudah berusaha mencapai kesepakatan dengan Minos. Tidak ada gunanya bertindak gegabah hanya karena keluarga Silva mengalami kerugian di tempat itu. Thomas menyimpulkan dalam benaknya sambil fokus pada arahan Otis dan Adrian. Belum lagi mereka berdua mungkin mengirim pasukan ke dataran hitam sendirian. Otis, aku menolak permintaanmu. Raja Brown berkata dengan nada bersemangat, menyebabkan kedua anggota keluarga Silva mengerutkan kening karena terkejut. Tak satu pun dari mereka mengharapkan hal seperti itu. Bagaimanapun, mereka praktis telah melakukan semua pekerjaan agar keluarga Brown dapat dibenarkan melakukan apapun yang mereka inginkan di dataran hitam. Keluarga Brown memegang pisau dan keju di tangan mereka. Yang tersisa hanyalah raja memutuskan untuk melakukan hal yang sudah jelas dan mengambil kesempatan untuk menikmati kemungkinan di balik perubahan di tempat itu. Karena itu, kedua orang ini terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Meneguk, maaf, Adrian berkata kaget sambil menatap Thomas dengan mulut terbuka. Tapi meski dia dan sang patriark cukup terkejut dengan hal ini, keadaannya agak berbeda bagi orang-orang di aula kerajaan itu. Orang-orang di sana semuanya adalah anggota keluarga kerajaan yang dipercaya atau orang-orang penting. Jadi, mereka semua tahu apa yang terjadi antara keluarga Brown dan organisasi di balik Dry City. Oleh karena itu, tidak mengherankan bagi mereka bahwa raja telah memutuskan untuk tidak melakukan apa yang diinginkan Otis Silva. Itu tidak sepadan, biayanya akan terlalu tinggi, dan melakukan itu hanya demi keluarga Silva sepertinya terlalu buruk bagi kita. Kita bisa menikmati sumber daya di tempat itu tanpa terlibat dalam apapun. Kita hanya perlu membuat pemuda itu bertekuk lutut, dan kita akan mendapat sebagian besar keuntungan dari wilayah itu. Komentar pakar keluarga Brown itu di antara mereka sendiri ketika mereka menyaksikan reaksi terkejut dari dua pilar keluarga Silva. Jenderal Silva kemudian menoleh ke arah mereka berdua dan berkata, Patriark, Penatua tertinggi, yang mulia memang menolak permintaan Anda. Mengingat situasi saat ini, usulan seperti itu tidak akan mengkompensasi kerugian yang akan kita alami. Ucapnya samar-samar, tanpa menjelaskan secara rinci tentang negosiasi dengan dataran hitam. Dia marah karena organisasi di balik tempat seperti itu telah memberikan pukulan telak terhadap keluarga kandungnya. Namun sebagai anggota keluarga kerajaan, jenderal ini sadar bahwa mencapai kesepakatan damai dengan Minos akan lebih baik daripada berperang melawan pasukan pemuda ini. Jadi, dia tidak bisa tidak memahami keputusan Raja Brown. Thomas kemudian berbicara lagi. Otis, Adrian, saya tahu kerugian Anda tidak kecil, tetapi Anda harus menanggung akibat dari tindakan Anda sendiri. Sedangkan untuk keluarga kerajaanku, karena kasus ini sepertinya tidak memberikan keuntungan bagi kami, untuk saat ini, aku tidak dapat melakukan apapun untuk membantumu selain memberimu nasihat. Kumpulkan kekuatan kalian dan isolasi diri untuk sementara kalian pulih dari kekalahan ini. Itulah yang akan aku lakukan jika aku berada di tempat kalian. Ucapnya sambil berdiri dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Pokoknya, bagus beruntung dalam apapun yang kalian putuskan untuk dilakukan.